kekasih Kristus, mari kita beribadah kepada Tuhan dalam ibadah keluarga hari ini, 27 Oktober 2021. Ketaatan kepada Tuhan adalah mempercayai Allah dan kedaulatannya, meskipun jalan di depan masih gelap. Jemaat Tuhan, mari menghadap Dia dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita puji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 18. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita berdoa. Allah Tuhan kami, malam hari ini kami masuk dalam hadirat-Mu melalui ibadah keluarga. Pimpin dan berkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Dalam kasih Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Silakan duduk. Ya Yesus, Ku berjanji setia padamu, Ku pinta Kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, segala puji, syukur, dan hormat kami patut sampaikan kepadamu, karena Tuhan telah pelihara kami dari pagi sampai malam ini, dan Tuhan telah memanggil kami untuk datang dalam persekutuan ibadah untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon kehadiran Tuhan lewat kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu yang kami dengar dan kami renungkan dapat kami pahami, dan Roh Kudus menuntun kami untuk melaksanakannya dalam seluruh kehidupan kami dari hari ke hari. Tuhan bersabda karena kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman itu sendiri kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Keluaran pasal 16. Keluaran pasal 16 ayat 25 sampai dengan ayat 31. Kitab Keluaran pasal 16 ayat 25 sampai dengan ayat 31 yang menyatakan, selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang.
6 hari lamanya kamu memungutnya, tapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya Mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengucap syukur lagi pada hari ini karena Tuhan telah pelihara kita dari waktu ke waktu, dari pagi sampai malam ini. Kita boleh menikmati banyak kesempatan dalam tugas-tugas pekerjaan dan aktivitas kita. Dan malam ini kita datang dalam persekutuan ibadah untuk mendengarkan apa kata Tuhan bagi hidup kita. Nah, saudara-saudara, kalau berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, maka ketaatan adalah cara terbaik untuk menerima berkat dan anugerah Tuhan. Orang tidak bisa mengharapkan berkat dan anugerah Tuhan tanpa ketaatannya kepada Tuhan dan firman-Nya. Nah, pengalaman-pengalaman hidup kita setiap saat, saudara-saudara, memberitahukan kepada kita bahwa apabila ketaatan itu ada dalam diri kita, maka Tuhan juga tetap setia, membimbing, memelihara, menopang kita dalam seluruh perjalanan hidup dan pergumulan kita. Saudara-saudara, kisah ini adalah kisah tentang perjalanan hidup umat Allah keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian di Kanaan. Tuhan memanggil Musa untuk memimpin umat itu keluar dari penjajahan bangsa Mesir. 400 tahun lebih umat ini dijajah oleh kekuasaan Firaun di Mesir. Atau lebih tepatnya 430 tahun bangsa Israel atau umat Allah ini dijajah. Mereka sangat menderita. Nah, penderitaan itu, saudara-saudara, bukan saja secara fisik lahiriah, tapi penderitaan yang sangat luar biasa hebat itu ialah karena mereka tidak bisa beribadah kepada Allah. Inilah yang menyebabkan Allah juga terdorong mendengarkan teriak minta tolong umat Allah dan mau membebaskan mereka dengan tujuan supaya mereka pergi beribadah kepada Allah. Jadi pembebasan Allah kepada umatnya itu dari Mesir selama 430 tahun dengan tujuan utama ialah agar umat itu pergi beribadah kepada Allah. Nah, ini tujuan mulia, tujuan suci dari proses pembebasan Allah kepada umatnya. Ada 2 hal mendasar yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk disampaikan kepada umatnya. Yang pertama ialah supaya mereka tetap ingat akan Sabat Tuhan. Hari itu hari yang kudus dan mereka harus beribadah kepada Tuhan. Itu juga sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan.
Tuhan membebaskan umat itu dari tanah Mesir, dari penderitaan dan penjajahan yang luar biasa panjang itu. Tidak lain agar umat itu datang beribadah kepada Allah. Itu tujuan pokok utama. Yang kedua, jangan kamu melakukan aktivitas apapun pada hari yang suci itu, hari yang mulia itu. Supaya kamu bisa mengadakan komunikasi secara intens dengan Tuhan, secara khusus dengan Tuhan. Kamu datang membawa diri dalam penyerahan yang sungguh kepada Tuhan secara pribadi. Sehingga tidak boleh ada aktivitas lain selain komunikasi yang intens dengan Tuhan. Nah, dua hal pokok inilah yang sebenarnya menjadi konteks pembacaan firman Tuhan hari ini. Sekali lagi saya ulangi. Ingatlah akan hari Sabat dan kamu harus kuduskan hari itu. Karena itu, kamu tidak boleh melakukan berbagai aktivitas. Sebab 6 hari Tuhan sudah beri kesempatan untuk kamu melakukan berbagai aktivitas untuk kepentingan hidupmu. Dan Tuhan menyediakan berkat-berkat itu. Dengan cara Tuhan menurunkan mana dari surga. Dan pada hari ke-6 itu, Tuhan memberi 2 kali lipat. Sehingga hari ke-7, itulah hari Tuhan. Kamu harus melakukan hubungan yang khusus dengan Tuhan. Jangan ada hal lain. Nah, ternyata saudara-saudara, umat Allah ini adalah umat yang tegar tengkuk. Tuhan sudah memberikan berkat-berkat-Nya. Tuhan sudah melepaskan mereka dari penderitaan. Tapi mereka tidak setia untuk mendengarkan sabdanya. Perintah-perintah Tuhan diabaikan. Dan itulah yang menyebabkan Allah menegur umat itu melalui Musa. Berapa lama lagi kamu tidak mau melakukan perintah-perintahku? Nah, inilah saudara-saudara yang menjadi inti persoalan dalam kitab Keluaran 16 ayat 25 sampai dengan ayat 31. Jadi Allah mengharapkan dari umat itu ketaatan dan kesetiaan. Nah, itu juga sesuai dengan tema kita hari ini dalam ibadah rumah tangga pada tanggal 27 Oktober 2021. Tema sentralnya adalah jangan abaikan ketaatan. Jadi sekali lagi, ketaatan adalah cara terbaik untuk menerima berkat-berkat Allah. Bagaimana umat mau menerima berkat dan anugerah Allah kalau tidak ada ketaatan kepada Tuhannya? Kalau mereka mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Jadi sekali lagi, ketaatan itulah hal yang mutlak dilakukan oleh umat. Nah, saudara-saudara, ketaatan itu juga menunjukkan kesetiaan. Orang tidak akan setia kalau dia tidak taat kepada Tuhannya. Jadi ketaatan itu berhubungan dengan kesetiaan. Ya. Jadi kalau Tuhan minta supaya umat itu taat kepada perintah dan firman-Nya, itu berarti juga Tuhan mengharapkan kesetiaan dari umatnya. Kesetiaan untuk memelihara hubungan baik Allah dengan umatnya. Kekudusan itu harus dijaga dan dipelihara. Jangan dilanggar. Nah, ibu bapak dan saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi, kesetiaan dan ketaatan akan perintah dan ketetapan Tuhan. Ya. Karena Tuhan sudah membebaskan umat itu. Banyak penderitaan yang dialami. Sekarang kamu bebas. Tapi bebas tidak semau-maunya. Kebebasan untuk kembali taat kepada Tuhan. Jadi kesetiaan dan ketaatan akan perintah dan ketetapan Tuhan itu sekali lagi berhubungan dengan hal mengasihi Tuhan. Tidak mungkin orang taat kepada Tuhan kalau dia tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan untuk melaksanakan perintah dan firman-Nya itu mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar. Jadi Tuhan tidak akan kompromi dengan masalah ketaatan akan firman-Nya.
Jangan serakah untuk mencari dan mencari berkat-berkat Tuhan. Pada saat Tuhan meminta kamu beristirahat, kamu mengadakan kontak langsung dengan Tuhan, kamu melakukan hubungan khusus dan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana hubungan itu bisa berjalan secara khusus dan pribadi kalau kamu masih berorientasi untuk melakukan berbagai aktivitas yang lain? Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita orang-orang percaya ini, terutama hidup masa kini, adalah juga gambaran dari kehidupan umat Allah Israel dalam Perjanjian Baru. Jadi gambaran hidup umat Allah dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Perjanjian Allah. Itu juga sekaligus gambaran hidup kita orang percaya. Yang sementara ini kita sedang berjalan. Dan tujuan akhir kita adalah surga yang kekal. Tempat di mana Allah berada. Jadi gambaran ini mau mengingatkan kita juga selaku orang-orang percaya masa kini. Agar apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya ini sungguh-sungguh kita hayati. Kita renungkan baik-baik. Karena itu kesetiaan dan ketaatan pun Tuhan tuntut dari kita umat Allah masa kini. Untuk ingat akan Tuhan dan perintah-perintah-Nya. Nah, dalam konteks kehidupan kita masa kini yang masih diliputi oleh berbagai kesulitan, berbagai kesukaran, dan salah satunya akibat pengaruh pandemi COVID-19 yang dampaknya masih terasa sampai kini. Walaupun sekarang sedikit demi sedikit sudah mulai dilonggarkan karena mulai berkurang. Tapi pengaruh itu masih kuat. Dan banyak orang sampai hari ini masih menderita. Termasuk orang-orang percaya. Nah, dalam konteks inilah kita kembali diingatkan akan firman Allah. Jangan sampai kita melupakan Tuhan lewat ibadah-ibadah kita. Jangan karena kesibukan-kesibukan hidup kita akibat banyak kesulitan dan penderitaan sehingga kita menghabiskan seluruh waktu kita dan kita melupakan Tuhan. Ini yang Tuhan mau ingatkan terus kepada kita. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesibukan ini, di mana banyak orang siang malam berusaha mencari segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sampai kadang-kadang waktu untuk Tuhan itu diabaikan. Nah, hari ini Tuhan ingatkan kita semua. Jangan abaikan waktu untuk Tuhan. Jangan habiskan waktu untuk dirimu sendiri. Sehingga waktu untuk Tuhan itu hanya tersisa-sisa. Ini yang mau Tuhan ingatkan. Walaupun konteksnya berbeda pada masa lalu, tapi substansinya tetap sama. Ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan itu tidak boleh membuat kita melupakan Tuhan dengan perintah-perintah dan firman-Nya. Yaitu kesetiaan untuk beribadah kepada Tuhan. Datang penyerahan diri yang sungguh kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan bilang, kamu terus mencari dan mencari, tapi kamu tidak mendapatkannya. Dalam ayat 26, Tuhan juga mengingatkan umat-Nya. Pada hari itu, pada saat kamu mencari, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu juga bisa berlaku untuk kita hari ini. Karena kepentingan-kepentingan kita. Kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencari segala kebutuhan bagi hidup kita. Tapi kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Karena waktu untuk Tuhan kita abaikan. Jadi itu berarti juga kita mencuri waktu Tuhan. Yang sebenarnya waktu itu adalah milik Tuhan. Untuk kita melakukan hubungan yang intens dengan Tuhan. Tapi kita mengambil semua itu untuk diri kita. Nah, di sana kita tidak mendapatkan apa-apa. Jadi tidak heran saudara-saudara dalam banyak pengalaman hidup sebagai orang percaya. Banyak harapan-harapan kita gagal. Banyak keinginan-keinginan kita dan tujuan-tujuan hidup kita tidak kita capai. Nah, disitulah kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan terlalu banyak waktu kita habiskan hanya untuk diri dan kepentingan kita.
Sehingga waktu untuk Tuhan itu hampir tidak ada. Kalau ada hanya sisa-sisa. Nah ini yang Tuhan tidak kehendaki. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan banyak kesempatan bagi kita dalam hidup ini. Dan dia sudah mengalirkan banyak berkat-berkatnya. Berupa mana masa kini. Atau berkat-berkat Allah. Jangan kita melupakan dia. Tetap pelihara kesetiaan kepada Tuhan. Dengar-dengaran akan firman. Jangan habiskan waktu untuk hidup dan diri kita. Sehingga kita melupakan Tuhan. Nah, saudara, ini membuat Tuhan tersinggung. Dan itu juga yang membuat Tuhan menutup banyak pintu berkat dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita cari tidak kita dapatkan. Jadi saudara-saudara, introspeksi dalam diri kita sebagai orang beriman sangat penting. Kita bertanya secara pribadi sebagai rumah tangga dan keluarga. Apakah ketaatan kepada Tuhan itu masih utuh? Atau jangan-jangan ketaatan itu kita abaikan? Jadi tema hari ini, jangan abaikan ketaatan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang mau Tuhan sampaikan hari ini untuk mengingatkan kita semua. Silakan waktu kita Tuhan berikan secara bebas. Selama kita masih berjalan dalam dunia yang fana ini. Tapi jangan lupa. Tujuan akhir hidup kita itu bukan ada di dunia ini. Tujuan akhir ialah kita pergi bertemu dengan Tuhan dalam penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu hari ini kita terus mempersiapkan diri. Silakan waktu kita bekerja, berinisiatif, melakukan banyak kegiatan, Tuhan beri kebebasan. Tapi Tuhan juga minta waktu yang khusus dengan Tuhan. Jadi jangan merampok semua waktu itu untuk diri kita dan keluarga kita. Dan kita anggap kalau kita menghabiskan banyak waktu untuk berjuang dalam hidup ini, lalu kita akan menerima banyak berkat dan rezeki. Belum tentu. Karena pada akhirnya berkat dan rezeki itu ada dalam tangan Tuhan. Dia yang menentukan apakah kita mendapatkan rezeki atau tidak mendapatkan rezeki. Dia yang menentukan apakah berkat itu diberikan atau tidak diberikan. Kalau ada istilah di daerah Maluku sana, orang bisa berjuang ya, tikam kepala atau kepalanya di bawah, kaki di atas. Tapi kalau Tuhan tidak memberi berkat, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan sekali lagi seruan Tuhan lewat firman-Nya hari ini kepada kita. Marilah berlaku setia dan taat kepada Tuhan. Dan ketaatan itu adalah buah cinta kasih kita kepada Tuhan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya berkenan tinggal di hati kita. Dan kita coba mengintrospeksi diri masing-masing. Apakah ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan itu masih utuh? Atau jangan-jangan sudah tergerus oleh karena berbagai pengaruh dunia yang ada di sekitar kita. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk melaksanakan firman-Nya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita akan menaikkan doa syafaat. Kita akan akhiri itu dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan mau menyapa kami lagi dengan firman-Mu malam ini. Untuk terus mengingatkan kami selaku orang-orang beriman. Yang sedang berjalan di tengah-tengah dunia ini. Sebagai sebuah arak-arakan. Untuk menuju akhirnya bertemu dengan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan terus mengingatkan kami. Karena kami seringkali lupa
sehingga kami banyak menghabiskan waktu kami hanya untuk diri dan kepentingan kami, sehingga waktu untuk Tuhan sangat sedikit. Ajar kami Tuhan, agar waktu yang Tuhan berikan ini kami gunakan sebaik mungkin, sebelum Tuhan mengambil waktu itu dari diri kami. Selama Tuhan masih memberi kesempatan dan waktu di hidup kami, biarlah kami dapat membagi waktu itu dengan sebaik-baiknya. Waktu untuk diri dan kepentingan keluarga kami, tapi terutama waktu untuk Tuhan, sehingga hubungan intens dengan Tuhan itu tetap terjaga. Tuhan, jaga kami, pelihara kami, dan jauhkan kami dari pikiran-pikiran sesat yang membuat kami tidak taat akan firman-Mu dan perintah-perintah-Mu. Biarlah hari ini Tuhan memperbaharui kembali keinginan kami, harapan dan tujuan-tujuan hidup kami, agar ketaatan kepada Tuhan itu kembali utuh. Kami mau berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat Tuhan, baik pribadi maupun keluarga. Tuhan berkati mereka dalam usaha-usaha dan pekerjaan. Tuhan limpahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan, sehingga mereka boleh menerima mana-mana dari surga yang adalah berkat Tuhan lewat berbagai usaha dan pekerjaan-pekerjaan. Tuhan berkati anak-anak kami dalam keluarga, agar mereka juga terdidik dengan baik untuk tidak menghabiskan waktu hidup mereka hanya untuk diri dan kepentingan mereka, tapi mereka sungguh-sungguh memanfaatkan waktu, membagi waktu dengan baik, sehingga waktu untuk Tuhan itu terjaga dan terpelihara. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan berkati mereka yang sedang mengalami duka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan berkati anak-anak kami yang sedang bekerja atau yang sedang mencari-cari pekerjaan. Tuhan berikan peluang dan kesempatan kepada mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang studi. Tuhan tolong mereka di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jaga pelihara mereka dari segala ancaman dan mara bahaya. Kami mau berdoa untuk pelayanan gereja-Mu, khususnya di jemaat GPB Immanuel Bekasi. Tuhan berkati para presbiter dalam panggilan tugas dan pelayanan. Tuhan berkati seluruh warga jemaat dari sektor 1 sampai sektor 9. Dan Tuhan memberkati semua warga jemaat, agar berkat-berkat Tuhan tidak terhalang dalam kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, Tuhan juga memberkati semua rencana-rencana kerja di tengah-tengah pekerjaan pelayanan ini. Memberikan kesempatan bagi kami untuk terus melayani dengan setia dan taat akan firman-Mu, sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh aparat dari pusat sampai di pelosok-pelosok. Tuhan berkati anak-anak Tuhan dalam tugas dan karya-karya mereka, agar mereka sungguh-sungguh menjadi alat yang berguna dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk keamanan bangsa dan negara ini. Tuhan pelihara, berkati aparat keamanan dalam menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk para dokter dan para perawat dalam tugas-tugas kemanusiaan. Tuhan pakai mereka menjadi alat yang berguna. Ada banyak hal yang kami mau minta dari Tuhan, tapi kami percaya Tuhan lebih tahu apa yang kami perlukan. Tuhan ampuni banyak salah dan dosa kami yang selalu kami perbuat melawan kehendak Tuhan, agar berkat-berkat Tuhan tidak terhalang dalam hidup kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah memberi dengan sukacita. Dengarkan dan laksanakan firman Tuhan dalam surat 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sampaikan persembahan Bapak Ibu, Saudara-saudari melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja dengan mengkonfirmasikan ke nomor WhatsApp 0822 9968 8047 atau melalui persembahan online dengan cara scan QR code yang tertera di slide atau layar tata ibadah. Dan Berita Immanuel dengan menggunakan HP atau gadget langsung dari rumah. Satu kris untuk satu nomor rekening, yakni dana pelayanan. Nomor rekening 00162 41698. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami yang kami berikan bukan karena kami layak, tetapi semata-mata adalah kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami persembahkan kembali kepadamu sebagian dari berkat-Mu untuk setiap kami. Kuduskanlah ya Bapa, agar berguna bagi karya yang memuliakan nama-Mu. Amin. Kita tetap berdiri. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.